siang hari ini kami akan melakukan praktek dengan materi momen gaya pada jungkat-jungkit dengan mata pelajaran fisika. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Franciscus Apriliano Muti. Saya Atanasiar Sandikilok. Saya Iman Nurul Aziz. Saya Dominik Fikrindato. Saya Devina Setiawaha. Baik, itu saja perkenalkan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Permainan jungkat-jungkit adalah sebuah permainan di mana terdapat sebuah papan panjang dan sempit yang berporos di tengah. Saat permainan jungkat-jungkit berlangsung, ujung yang satu akan bergerak naik karena terdorong ke atas dan ujung yang lain akan bergerak turun akibat adanya gaya gravitasi. Agar jungkat-jungkit dapat bergerak naik turun dengan mudah saat dimainkan, ternyata ada syarat yang harus kita penuhi. Syarat ini berhubungan dengan konsep fisika, yaitu momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi merupakan salah satu bentuk gaya yang diberikan dengan salah satu titik sebagai titik acuan. Saat jungkat-jungkit bergerak naik turun, ujung yang satu mengalami momen gaya dan ujung yang lain juga mengalami momen gaya. Yang membedakan yang satu bergerak naik ke atas dan yang satunya bergerak turun ke bawah. Dengan kata lain, ujung yang satu mengalami momen gaya yang bernilai negatif karena berputar searah jarum jam. Dan ujung yang satu mengalami momen gaya yang bernilai positif karena berputar berlawanan arah putaran jam. Sekarang kita akan menghitung momen gaya yang dihasilkan oleh Ano dan Ikhwan. Namun sebelum itu, kita harus mencari tahu dulu gaya yang diberikan oleh Ano dan Ikhwan. Baik, sekarang kita akan terlebih dahulu menghitung gaya yang diberikan oleh masing-masing dari Ano dan Ikhwan. Gaya yang dihasilkan atau diberikan Ano sama dengan massa Ano dikali dengan percepatan gravitasi bumi. Massa Ano 62 kg dikali dengan 10 sama dengan 620 Newton. Untuk gaya yang diberikan Ikhwan sama dengan massa Ikhwan dikali dengan percepatan gravitasi bumi. Massa Ikhwan sama dengan 65 kg dikali 10 sama dengan 650 Newton. Selanjutnya, kita akan menghitung masing-masing momen gaya yang dihasilkan oleh Ano dan Ikhwan. Momen gaya sama dengan gaya berat dikali jarak. Gaya berat yang dihasilkan Ano adalah 620 Newton dikali dengan 1 meter didapat dari panjang dari titik tumpu ke titik beban sama dengan 100 cm. Jika dikonversikan ke meter menjadi 1 meter, maka momen gaya yang dihasilkan Ano adalah 620 Newton meter. Begitu juga dengan Ikhwan. Ikhwan akan menghasilkan momen gaya sama dengan 650 Newton meter. Selanjutnya kita akan mencari tahu masing-masing momen gaya yang dihasilkan oleh Sandy dan juga Eken. Baik, sebelum itu kita akan mencari tahu terlebih dahulu gaya yang diberikan oleh Eken dan juga Sandy dengan menggunakan persamaan gaya sama dengan massa dikali percepatan gravitasi bumi. Gaya yang diberikan Eken sama dengan massa Eken 45 kg dikali 10 sama dengan 450 Newton. Maka momen gaya yang dihasilkan oleh Eken sama dengan gaya Eken dikali dengan jarak dari titik tumpu ke titik beban sama dengan 450 Newton dikali 1 meter sama dengan 450 Newton meter. Selanjutnya kita cari tahu gaya yang diberikan oleh Sandy. Gaya Sandy sama dengan massa dikali percepatan gravitasi bumi. Massa Sandy sama dengan 40 kg dikali 10 sama dengan 400 Newton. Maka momen gaya yang dihasilkan oleh Sandy sama dengan gaya dikali jarak dari titik tumpu ke titik beban sama dengan 1 meter. Jadi 400 dikali 1 sama dengan 400 Newton meter. Maka kita dapat mengetahui masing-masing momen gaya yang dihasilkan oleh Eken dan juga Sandy sama dengan 450 Newton meter dan juga 400 Newton meter. Baik, sekarang kita akan menghitung momen gaya yang dihasilkan oleh Vina. Sebelumnya kita akan mencari gaya yang diberikan oleh Vina. Gaya Vina sama dengan
50 dikali dengan 10 sama dengan 500 Newton. Kemudian, momen gaya Vina sama dengan gaya dikali dengan jarak sama dengan 500 dikali dengan 1 sama dengan 500 Newton meter. Selanjutnya, kita akan menghitung agar Ano dan Ikhwan dapat seimbang di atas jungkat-jungkit. Menggunakan persamaan, torka Ano sama dengan torka Ikhwan. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa torka sama dengan gaya dikali jarak dari titik tumpuk ke titik beban. Maka torka Ano sama dengan torka Ikhwan, gaya Ano dikali jarak sama dengan gaya Ikhwan dikali jarak. Maka gaya Ano 620 Newton dikali jarak sama dengan 650 Newton meter, yaitu merupakan torka Ikhwan. Maka dapat diketahui jarak Ano agar mereka berdua bisa seimbang sama dengan 650 Newton meter dibagi 620 Newton. Maka jarak Ano sama dengan 1,04 meter atau ditambah 4 cm dari titik tumpuk. Jadi kesimpulan yang kami dapat, massa benda dipengaruhi besar momen gaya. Semakin kecil massa benda, semakin kecil pula momen gaya dan sebaliknya. Dan juga agar jungkat-jungkit seimbang, massa kedua orang yang bermain harus sama, semakin mudah untuk dimainkan.